Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik. Ketemu lagi dengan kelas bahasa di materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 7 mengenai struktur teks deskripsi, yaitu mengenai bagian-bagian dalam teks deskripsi. Kita akan mengetahuinya dan mempelajarinya secara terperinci. Nah, adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita telaah dulu struktur teks deskripsi. Bentuk tanggapan itu seperti apa ya? Ya, yang pertama adanya identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau kesan. Nah, adik-adik, mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai struktur teks deskripsi yang sudah dijelaskan dari tabel tadi. Nah, yang pertama adalah identifikasi, yaitu sebuah gambaran umum. Biasanya adik-adik, identifikasi itu berisi objek yang dideskripsikan, yaitu lokasi atau sejarahnya, lahir, terus makna nama, pernyataan umum tentang sebuah objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Maksudnya di sini adalah berisi perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan si penulis. Ingat ya adik-adik, diperinci bagian-bagiannya menurut si penulis. Rinciannya berisi apa saja adik-adik? Bisa mengenai komposisi warna, bisa melihat apa yang ditangkap oleh si penulis, atau juga apa yang ditangkap oleh pendengaran si penulis. Jadi seperti apa suara-suara itu, terus si penulis membandingkannya dengan apa. Nah, perincian juga dapat berisi apa saja yang dirasakan penulis dengan mengamati sebuah objek. Jadi, deskripsi bagian biasanya diperinci berdasarkan tanggapan subjektif si penulis berdasarkan cerapan panca indera. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi. Masih di slide yang sama, yaitu mengenai jenis pengembangan teks deskripsi bagian. Ada 4 adik-adik ya, jenis pengembangannya. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Biasanya ini adalah berisi perincian bagian-bagian ruangan atau objek yang dideskripsikan. Misalnya, si penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, terus bagian tengahnya, bagian belakangnya. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dengan ciri-cirinya. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Biasanya berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai, coba diingat, pasti mempunyai bibir pantai, ombaknya, pasirnya, pemandangan tumbuhannya, terus hewan pantainya juga, terus pemandangan di bawah laut. Itu adalah deskripsi bagian-bagian sebuah objek, ya. Yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatunya berlangsung. Hal ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat atau puncak dalam artian intinya, terus penutup misalnya ya adik-adik, penulis mendeskripsikan awal pementasan, terus puncaknya adegan, dan mulai meluruh dan penutup. Gitu ya. Proses disebutnya ya. Dari awal sampai akhir. Yang terakhir adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Ingat ya adik-adik, ini adalah hal yang paling disukai. Ya, yang dideskripsikan. Contohnya, bagian apa yang kalian sukai dari sekolah kita? Ruang bacakah? Ruang multimedia kah? Atau lapangan futsalnya? Nah, desain unik, misalnya ya, desain unik cat merah yang berwarna
cerah di dalam ruangan multimedia membuat saya merasa sangat nyaman dan ingin terus berkunjung. Nah, pada slide ini kita jalan-jalan dulu yuk ke pantai. Kira-kira pantai mana ya ini? Coba deh bayangkan dan resapi. Barusan adik-adik kita sudah jalan-jalan menyusuri sebuah pantai dan kita temukan ternyata ini adalah Pantai Senggigi. Pantai Senggigi ini adalah sebuah pantai di salah satu wisata andalan di Nusantara Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Itu adalah paragraf pertama. Ibu bacakan terus sampai ke paragraf kedua ya. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani hijau toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Di paragraf 3, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan, bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda akan langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika, kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai terdiri di bawah pohon rindang. Sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi, sekitar 4 meter dan memiliki lubang di tengahnya. Lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan dengan cara menyeburkan diri ke dalam laut. Karena selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga dapat menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan terakhir paragraf yang keempat adalah wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Maaf adik-adik, sedikit banyak saya membaca keseliau lidah.
Tapi kita lanjutkan ke slide berikutnya. Barusan adik-adik kita sudah jalan-jalan menyusuri sebuah pantai dan kita temukan kita bisa ini adalah pantai Senggigi. Struktur pantai Senggigi ini adalah sebuah pantai di salah satu wisata andalan di Nusantara Tenggara Barat. Teks Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi pertama itu mengenai garis pantai teridentifikasi. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menunjukkan pura bolong menjadi yang dideskripsikan. Yang dideskripsikannya adalah paragraf pertama. Lokasinya Ibu bacakan terus sampai ada nggak sejarah lahirnya paragraf atau makna namanya. Nah, ini memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Dan angin lembut ini terasa mengelus kulit bagian pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam terdiri dari bagian membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Berdasarkan tanggapan di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Tadi disebutkan dari kejauhan tampak komposisi warna hijau toska seperti objek yang menurut kesannya si penulis terus berpadu dengan apa yang ditangkap oleh panca indera pendengaran. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Mendengar suara bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian suara-suara itu seperti apa dibandingkan oleh pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas ketika si penulis yang luas menggunakan cerapan mata. Banyak sekali di paragraf 3 dan 4 di paragraf 3 ini pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah kesan yang ditangkap oleh terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang yang paling pendek sekali berwarna-warni sangat indah dengan ikan beraneka ragam atau beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Kita lihat air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Tapi kita selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di paragraf pertama itu mengenai pada arah selatan identifikasi bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah ada sejarah lahirnya atau makna namanya. Nah, berkunjung ke pura ini Anda akan langsung disambut di ombak yang tenang dan bersahabat. 2, 3 seketika dan kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul deskripsi saat berada di area sekitar pura Batu Bolong. Di dalamnya terdiri memasuki dari pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan yang diperinci berdasarkan tanggapan Anda harus berjalan menuruni si penulis anak tangga. Contohnya tadi disebutkan bagian-bagian pura ada komposisi pertama yang dijumpai terdiri di bawah yang menurut rindang kesannya si penulis terus pura kedua apa yang ditangkap oleh panca indera pendengaran sekitar 4 meter dengan suara apa saja di tengahnya. Terus seperti suara-suara itu seperti apa lubang dibandingkan oleh si penulis dan juga mungkin berkunjung saat cuaca sedang cerah ketika si penulis Anda dapat melihat pemandangan mata Agung Bali banyak yang sekali tinggi. Paragraf 3 pada waktu tertentu Anda juga bisa melihat penulis para pemancing tradisional yang ditangkap oleh panca indera penglihatan. Dan yang terakhir adalah dengan cara menyeburkan diri ke dalam laut. Paling pendek sekali selain itu melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga dapat menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Kita bisa menentukan. Dan terakhir paragraf yang keempat adalah wisata pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Pesona pantai Senggigi. Maaf adik-adik, sedikit banyak saya membaca keseliau lidah. Tapi kita sederhanakan saja strukturnya seperti